Bencana serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Bencana tanah longsor melanda 2 desa, persisnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang meninggal dan 4 lainnya dinyatakan hilang. Dan 4 orang luka berat, 7 orang meninggal dunia. Curah hujan tinggi membuat tanah longsor di Desa Panggugunan dan Desa Pulau Godang, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya masih dicari. Sebanyak 6 warga yang terluka dirujuk ke RSUD Dolok Sanggul. Akibat longsor sedikitnya 9 rumah warga rusak, 1 unit alat berat dan 3 unit mobil ambulan disiagakan di lokasi untuk proses pencarian serta penanganan medis. Kami masih mencari korban yang 5 orang di reruntuhan banjir bandang yang terjadi di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakat. Mohon doa supaya kami bisa menemukan dengan segera. Sementara di Kota Medan hingga Kamis siang banjir masih merendam Jalan Gatot Subroto di kawasan Kampung Lalang. Warga mengaku banjir mulai menggenangi area ini sejak Kamis pagi. Selain jalan protokol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai, banjir turut merendam sejumlah rumah. Lumpuhnya jalan lintas Medan Binjai akibat terendam banjir membuat pengendara motor dari arah Binjai tujuan Medan dialihkan untuk masuk ke jalan tol dengan pengawalan polisi dan pengelola tol. Yang Anda lihat ini, saudara, pemotor diberi akses masuk melalui gerbang tol Sei Semayang dan diarahkan keluar melalui gerbang tol Helvetia. Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam konferensi pers menyampaikan siapa-siapa saja yang akan memimpin operasi penanganan tanggap darurat banjir di Aceh dan Sumatera Barat. Khusus untuk di Sumatera Utara, Suharyanto yang akan langsung memimpin karena di wilayah tersebutlah banyak daerah yang aksesnya masih terputus. BNPB akan membuka posko utama di wilayah Tapanuli Utara karena wilayah ini jalur komunikasi juga transportasi melalui jalur udara masih bisa digunakan. BNPB juga akan melibatkan TNI dan Polri ikut terlibat dalam penanganan tanggap darurat seperti evakuasi, pengiriman logistik, hingga pembukaan akses jalan yang terputus. Dan prioritas utama adalah memulihkan jalur transportasi agar pengiriman logistik bisa cepat tersalurkan kepada seluruh korban banjir. Ada beberapa langkah yang dilakukan ya. Yang pertama, ini karena khusus di Aceh, di Sumatera Utara, ini jalur transportasi, jalur komunikasi ini belum lancar. Sehingga itu dulu yang harus dipastikan bisa kembali normal. Yang pertama adalah jalur-jalur transportasi darat, ini masih banyak yang tertutup oleh bencana longsor. Contoh misalnya, kita sekarang ada di Tarutung, untuk menuju ke bawah, ke selatan, ya, ke Tapanuli Tengah belum bisa. Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah, ke Sibolga nggak bisa lewat darat. Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti, BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Dan untuk Tapanuli Tengah, informasinya besok juga Bapak Gubernur dari Medan akan mengirim 1 pesawat. Saudara, Polda Sumatera Utara menyampaikan laporan situasi bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Terdapat 221 bencana alam pada tanggal 24 hingga 26 November 2025. Di antaranya tanah longsor, banjir, pohon tumbang,
dan Puting Beliung. Bencana ini terjadi di 12 kabupaten kota. Sementara untuk jumlah korban meninggal 43 orang, 81 luka-luka, 88 lainnya masih dalam pencarian. Dan jumlah pengungsi ada sebanyak 1.100 orang lebih. Data ini sifatnya dinamis sehingga mungkin saja ada perubahan saat Anda menonton. Laporan dari organisasi lingkungan Walhi menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Aktivitas penebangan, pembukaan lahan, membuat kondisi hutan dan resapan air jadi berkurang sehingga meningkatkan resiko banjir bandang selama beberapa tahun terakhir. Apa yang melanda Sumatera bagian utara itu tidak semata-mata karena adanya siklon tropis Slayer. Tapi yang paling penting untuk dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya adalah berbukit, bergelombang dan curam. Hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang diperuntukkan bagi pertambangan emas khususnya ya. Kemudian juga ada perkebunan, ada hutan tanaman, kemudian juga ada pembangunan proyek-proyek seperti PLTA dan lain sebagainya. Kita